Project Agama Hindu, Om Swastiastu. Penerapan nilai-nilai kemanusiaan dalam Upanishad. Pengertian Upanishad. Upanishad adalah bagian dari teks suci agama Hindu yang termasuk dalam kategori Shruti, Wahyu. Kata Upanishad secara etimologis berasal dari bahasa Sanskerta, upa, dekat, eni, bawah, dan sad, duduk, yang secara harfiah berarti duduk di dekat. Ini merujuk pada tradisi guru dan murid, di mana seorang murid duduk dekat dengan guru untuk menerima ajaran spiritual yang mendalam. Upanishad dianggap sebagai bagian dari Vedanta, atau bagian akhir dari Veda yang berisi ajaran filosofis dan metafisik. Fokus utamanya adalah pada pertanyaan-pertanyaan mendalam tentang realitas, jiwa, Atman, Tuhan, Brahman, dan hubungan antara keduanya. Pokok-pokok Upanishad. 1. Brahman. 2. Atman. 3. Jagat raya. 1. Brahman. Kata Brahman, dalam bahasa Sanskrit, berasal dari akar kata brh yang artinya mengembang, meluas, mekar, kuat, solid. Secara bahasa, kata Brahman bersifat netral dan tunggal, bukan maskulin atau feminin. Secara istilah, Brahman dipahami sebagai realitas tertinggi, ruh kosmos, kebenaran tertinggi dalam Atman. 2. Atman. Atman atau Atma dalam Hindu merupakan percikan kecil dari Brahman yang berada di dalam setiap makhluk hidup. Atman di dalam badan manusia disebut jiwatman atau jiwa atau roh, yaitu yang menghidupkan manusia. Demikianlah Atman itu menghidupkan sarwa prani indria tak dapat bekerja bila tak ada Atman. 3. Jagat raya. Jagat atau jagat raya tidak terjadi dengan sendirinya. Akan tetapi, jagat raya ada yang menciptakannya. Para RSI Upanishad menjelaskan tentang bagaimana alam semesta atau jagat raya tercipta. D. Sadhana atau sarana pencapaian. Kitab suci Upanishad memberikan metode untuk mendekatkan diri dengan Brahman. Brahman tidak mudah untuk dikenal dan hanya dapat dicapai dengan sarana dan sadhana yang tepat. Dalam kitab suci Upanishad disebutkan bahwa sarana untuk mendekatkan diri adalah melalui pelaksanaan yoga. Nilai-nilai kemanusiaan dalam Upanishad. Nilai-nilai kemanusiaan dalam kitab Upanishad yang sudah populer bagi umat Hindu adalah ajaran Tattvam Asi dan ajaran Vasudhaiva Kutumbakam. Kedua ajaran kemanusiaan ini sampai sekarang masih teladani. Kata Tattvam Asi yang terdapat pada Chandogya Upanishad berasal dari kata tat artinya itu, atau dia, vam artinya engkau, atau kamu, dan asi artinya adalah. Maka dari itu, Tattvam Asi berarti dia adalah engkau. Ajaran Tattvam Asi selain sebagai konsep kemanusiaan, juga sebagai konsep kemanunggalan Brahman atau Hyang Widiwasa dengan TM. Upaya menerapkan nilai kemanusiaan dalam Upanishad. Nilai-nilai ajaran Upanishad seperti Tattvam Asi dan Vasudhaiva Kutumbakam yang adiluhung telah banyak diterjemahkan dalam kehidupan sehari-hari oleh masyarakat Nusantara. Salah satunya tertuang dalam ungkapan-ungkapan untuk membangun rasa bersaudara, saling menyayangi, dan saling menjaga antar sesama. Ajaran Tattvam Asi dapat menumbuhkan hubungan yang serasi atas dasar asah, asih, dan asuh antar sesama, Trihitakarana, Triparartha dan Catur Paramita. Contoh penerapan ajaran Upanishad dalam kehidupan sehari. 1. Sembahyang. Gambar ini mencerminkan ajaran Upanishad seperti 1. Brahman dan Atman. Upacara ini menunjukkan usaha umat untuk menyadari kesatuan antara Atman, jiwa individu, dan Brahman, realitas tertinggi. 2. Dharma. Ritual mencerminkan kewajiban moral dan spiritual untuk menjaga harmoni. 3. Meditasi dan penyerahan diri. Melalui doa,
umat mengurangi ego dan mendekatkan diri pada kekuatan ilahi. Upacara ini adalah wujud praktik ajaran spiritual untuk mencapai pencerahan dan keseimbangan hidup. 2. Melukat. Gambar ini menunjukkan prosesi melukat, pembersihan diri secara spiritual di pemandian suci. Ajaran Upanishad yang terkandung satu Atman dan Brahman. Melukat mencerminkan penyucian jiwa, Atman, untuk mendekatkan diri pada Brahman, kebenaran tertinggi. 2. Satya, ritual ini menegaskan pentingnya hidup sesuai dengan kebenaran dan harmoni spiritual. 3. Dharma, upaya membersihkan diri adalah bagian dari kewajiban moral untuk mencapai keseimbangan hidup. Ritual ini adalah praktik untuk mendalami kesadaran spiritual dan mencapai pembebasan, moksha. Terima kasih. Om Shanti 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 Om.